Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanu fiddin, a'azyanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimallahu rahmatan wasi'atan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, mengampuni guru-guru beliau, mengampuni dosa kedua orang tua beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan para guru kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam berakhlak, baik berakhlak kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala maupun berakhlak kepada makhluk dari kalangan bangsa jin dan manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Ikhwanu fiddin, a'azyanallahu wa iyyakum jami'an. Kajian kita di dalam Tadhkiratus Sami' di sini sampai pada ayat yang ketiga atau keempat, ikhwah? Ayat ketiga ya. Tafadhal dibaca. Naam. Tafadhal Asnan dibaca. Qala al-muallifu Naam. Jadi di sini ikhwan a'azyanallahu wa iyyakum jami'an, Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimallahu rahmatan wasi'atan di dalam bab yang pertama, yaitu keutamaan ilmu dan para ulama, membawakan ayat yang ketiga, yaitu ayat 9 dari surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru bihi ulul albab." Katakanlah, wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang mengingat itu hanyalah orang-orang
yang memiliki akal. Ya. Ikhwanu fiddin, a'aziyanallahu wa iyyakum jami'an. Di dalam ayat tersebut, Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah rahmatan wasi'atan menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu. Di dalam ayat tersebut itu ada istifham, adalah hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ada pertanyaan, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Dan istifham tersebut, pertanyaan tersebut tidak membutuhkan jawaban. Istifham atau pertanyaan tersebut itu fungsinya untuk ingkari, istifham ingkari, tidak membutuhkan jawaban. Akan tetapi ingin menegaskan bahwasanya tidak sama antara orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Itu tidak sama. Ya. Kalau ada orang yang menyampaikan, maka diingkari. Ikhwanu fiddin, a'aziyanallahu wa iyyakum jami'an. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki ilmu itu berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Ya. Jadi baik itu dari dalil akal maupun dari dalil syar'i. Ya. Kalau di dalam ilmu kedokteran, ilmu dunia, ilmu kedokteran, kemudian di dalam ilmu pertukangan atau ilmu handasah, insinyur, teknik, itu orang-orang bisa membedakan mana yang berilmu dan mana yang tidak berilmu. Orang-orang bisa membedakan dan akan meninggalkan orang-orang yang tidak berilmu di dalam bidangnya tersebut. Jadi kalau seumpamanya ada dokter gitu ya, dokter tersebut itu ngawur, ya, tidak kompeten atau tidak pernah belajar ilmu kedokteran, maka orang-orang akan meninggalkannya. Dia tidak berhak untuk berbicara tentang kedokteran. Apabila di dalam ilmu telekomunikasi atau penerbangan misalnya, maka orang-orang yang tidak tidak kompeten di dalam bidang tersebut itu sangat dilarang untuk berbicara. Apalagi berbicara tentang apa? Virus. Ilmu virus dilarang. Apalagi berbicara tentang ilmu perkapalan misalnya. Oh, ini protes perkapalan. Padahal dia tidak memiliki ilmu perkapalan. Ini bisa menyebabkan apa, Ikhwan? Kerusakan, bencana. Di dalam ilmu penerbangan misalnya, orang yang tidak paham ilmu penerbangan, maka tidak boleh berbicara tentang ilmu penerbangan. Bisa dibedakan. Kenapa? Karena akibatnya fatal. Akibatnya adalah apabila orang yang tidak memahami ilmu penerbangan atau cuman tahu ilmu penerbangan cuma setengah-setengah saja, kemudian dia berbicara tentang ilmu penerbangan dan mengomentari, oh pesawat ini harus gini-gini, akibatnya fatal. Keselamatan orang akan menjadi terancam. Nah, begitu pula ikhwan a'aziyanallah wa iyyakum jami'an, seharusnya di dalam ilmu agama. Seharusnya di dalam ilmu agama orang-orang juga harus membedakan mana orang-orang yang berilmu, mana orang-orang yang tidak berilmu. Enggak sama. Bahkan efeknya apabila orang-orang yang tidak berilmu itu berbicara tentang ilmu agama, itu efeknya apa, ikhwan? Malapetaka di akhirat. Malapetaka di
akhirat. Ya. Masa antum mau coba-coba, saya mau coba-coba saja ini, ya. Nggak bisa. Nanti di akhirat itu imma neraka, imma surga. Ya. Nggak bisa kita coba-coba, saya coba ini dulu ya. Qadara ma syafa'ala tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka. Apakah kita bisa kembali ke dunia? Enggak bisa. Jadi ikhwanu fiddin a'azyanallahu wa iyyakum jami'an, tidak sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Lah, keutamaan orang-orang yang berilmu di sini ikhwan a'azyanallahu wa iyyakum jami'an. Pertama, orang tersebut itu akan berjalan sesuai dengan tuntunan ilmunya dan pasti akan sampai kepada tujuan. Ya, jadi orang-orang yang berilmu tersebut akan berjalan di atas koridor ilmunya dan pasti akan sampai tujuan. Kemungkinan besar akan sampai tujuan kecuali ada kendala karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melewati suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi dia dengan jalan tersebut menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwanu fiddin a'azyanallahu wa iyyakum jami'an, orang yang memiliki ilmu itu akan berjalan di atas koridor ilmunya dan dia tersebut itu akan menyampai pada tujuannya. Begitu pula kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa ikhwan? Kembali ke kampung halaman kita, yaitu surga. Ikhwan, kita itu di dunia, hidup di dunia itu untuk mencari bekal kembali ke kampung halaman kita, surga. Nabi Adam alaihissalam diciptakan di mana ikhwan? Surga. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Maka kampung halaman kita mana ikhwan? Surga. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya hakikat kehidupan kita di dunia tersebut ka'abiris sabil, seperti orang yang menyeberang jalan. Sementara kampung kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Adam alaihissalam, bapak kita, bapak manusia, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Adam alaihissalam turun ke dunia untuk membedakan, untuk menyaring mana yang pantas kembali ke kampung halaman ke surga, mana yang tidak pantas. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'atan menjelaskan di dalam kitab Darus Sa'adah alasan atau hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan manusia, menurunkan Nabi Adam ke dalam surga. Karena manusia tersebut itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Yang mana tanah tersebut itu kadang-kadang karakternya berbeda-beda. Ada yang layin, gampang tuturane. Ada yang keras. Ada yang merosot saja, ada yang hitam pekat, ada yang kaku. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan mereka itu ke dunia untuk membedakan mereka, untuk menyaring mereka,
menfilter mereka, mana di antara manusia tadi yang berhak kembali ke kampung halaman, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang kaku, tidak mau menerima kebenaran, orang-orang yang tidak mau menerima peribadatan sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka disaring dan tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, yaitu kampung halaman. Oleh karena itu ikhwan a'azyanallahu wa iyyakum jami'an, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melewati suatu jalan, yang jalan tersebut ia menuntut ilmu agama, di dalam jalan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dirinya kembali menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan jalan tersebut. Jadi orang yang berilmu itu seakan-akan sudah memiliki peta. Jadi antum mencari ilmu berarti antum mencari peta menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tenang ya. Tenang. Berbeda ketika antum menuju surga Allah Subhanahu wa taala tidak tahu peta, tidak tahu mapnya. Jangankan ke surga Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akhirnya itu entah surga entah neraka. Kadang-kalanya kita itu pergi ke mana? Ke Surabaya gitu aja, nggak tahu mapnya. Padahal jaraknya dekat. Itu bingung, nggak tahu jalan, bingung. Perjalanan kadang-kalanya apa? Yang pendek menjadi panjang kan gitu kan. Mutar. Ya ini kalau di dunia paling-paling itu ke Surabaya. Nah ini nanti di akhirat apa ikhwan? Jalannya itu cuma ada dua. Tujuannya itu ada dua. Akhirnya cuma ada dua. Entah itu di neraka, entah itu di surga. Enggak ada baina manzilata ini tuh. Antara surga dan neraka. Jadi kalau kita tersesat di dunia itu paling jauhnya tetap di dunia kan, di Surabaya, di Surabaya akhirnya masuk ke dalam tujuan. Sampai pada tujuan. Lah ini kalau kita tersesat di dunia, tersesat di akhirat, menuju jalan akhirat, tempatnya itu ujungnya ada dua. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Jadi di sini ikhwan a'azyanallahu wa iyyakum jami'an, tidak sama antara orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Orang-orang yang memiliki ilmu tersebut itu akan lebih mudah sampai pada tujuannya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang memiliki ilmu tersebut itu akan lebih tenang, tidak mudah tergoda di tengah jalan. Jadi orang yang memiliki ilmu tidak akan mudah tergoda di tengah jalan. Sepakem ini sudah. Antum ke Surabaya, ya. Seumpamanya ke Benowo gitu ya, ke Benowo misalnya. Ketika sudah sampai pertigaan Cermi, antum nggak memiliki ilmu, tergoda. Ada orang lewat sini saja enak. Akhirnya lewat Cermi Lor ke arah Gresik. Ya memang bisa dua-duanya kan gitu kan. Cuman lebih jauh. Kemudian nanti sampai Bunder, diarahkan orang, oh nggak enak, sana itu macet pak. Mendingan dari Bunder belok ke barat saja misalnya. Akhirnya ke arah Lamongan. Jadi tergoda. Banyak tertipu di perjalanan. Begitu pula kita di dalam perjalanan ke kampung akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu menggariskan beberapa garis, yang mana ujungnya itu adalah surga.
Dan di samping-samping garis tersebut itu ada apa? Ada pintu. Dan pintu tersebut itu ada orang yang mengajak, masuklah pintu sini, masuklah pintu sini, masuklah pintu sini, yaitu adalah syaitan. Ya. Jadi perjalanan kita ke surga ikhwan penuh dengan arak, onak, rintangan dan tipuan. Syaitan tersebut itu sudah berjanji di depan Allah Subhanahu wa taala untuk mencelakakan, menjerumuskan anak cucu Adam. Fa bi izzatika la ughwiyannahum an siratikal mustaqim. Dengan kemuliaanmu wahai Rabb, saya akan menyesatkan anak cucu Adam tersebut dari jalanmu yang lurus. Nah, orang-orang yang berilmu akan tenang di dalam perjalanannya. Tidak akan mudah tergoda. Ini amalan ini, amalan ini, amalan ini. Akan tetapi tidak membuahkan hasil. Ikhwanu fiddin, a'azyanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala juga kita bisa mengambil pelajaran di dalam ayat tersebut. Islam itu memperhatikan ilmu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan dengan siyak ingkari, tidak sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu itu. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu memperhatikan ilmu. Oleh karena itu, ayat yang pertama kali turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi ikhwan a'azyanallahu wa iyyakum jami'an, Islam itu memperhatikan ilmu. Agama yang dibangun di atas ilmu. Kita tidak boleh sembarangan berbicara tentang Islam. Kita tidak boleh sembarangan beribadah di dalam syariat agama Islam. Semuanya dibangun di atas ilmu. Ini yang pertama. Yang selanjutnya tadi itu. Faedah yang selanjutnya dari ayat tersebut ikhwanu fiddin a'azyanallahu wa iyyakum jami'an. Bahwasanya seorang muslim yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu seyogyanya bersemangat dan perhatian terhadap ilmu agama yang bisa memberi manfaat bagi dia di dunia maupun di akhirat. Jadi orang muslim yang muwafaq mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu mereka memiliki perhatian terhadap ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya yang bermanfaat. Dalilnya apa tadi? Di ujung ayat tersebut, innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang mengingat Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah orang-orang yang memiliki akal pikiran, memiliki ilmu, menggunakan akal pikiran mereka. Jadi orang yang mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala semangat belajar ilmu yang bermanfaat, yang bisa mendekatkan diri orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan menggunakan ilmu tadi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ikhwanu fiddin a'aziyanallah wa iyyakum jami'an, carilah ilmu yang bermanfaat. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa mengubah diri antum menjadi lebih khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang bermanfaat. Yang bisa lebih mendekatkan diri antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa di sini? Apabila ada santri-santri ya sudah belajar di sini, cuman belum mengubah akhlaknya, dia berarti belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ikhwan? Ya Rasid, ada santri yang sudah belajar cuman masih muter saja. Ya. Ada? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Belum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Enggak tahu kapan dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ketika hendak lulus baru mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga dia bisa mengubah karakternya, atau nanti setelah menikah misalnya. Ya Jamal ya, mana Jamal? Jamal ada? Nah, iya. Jadi nanti tolong nasihati teman-temannya Jamal ya. Nah, jadi orang-orang tersebut ikhwan a'aziyanallah wa iyyakum jami'an. Belajar tersebut itu untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Yang bisa mengubah karakter seseorang tersebut lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang-orang yang berakal, hanya orang-orang yang berilmu yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun orang yang enggak ingat, berarti dia tersebut itu tidak memiliki ilmu. Kalau dia memiliki ilmu akan tapi enggak ingat, berarti ilmunya tersebut itu tidak bermanfaat. Kemudian ayat tersebut juga menunjukkan ikhwan a'aziyanallah wa iyyakum jami'an. Ilmu tersebut itu adalah lautan yang tidak ada tepinya. Jadi ilmu agama itu lautan yang tidak ada tepinya. Dan tidak ada yang mampu mengetahui semua ilmu agama tersebut tidak ada yang mengetahui ilmu semuanya tersebut itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu bahrun la sahilalahu, adalah samudra yang tidak ada tepinya. Dan yang mengetahui semua ilmu tersebut itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatunya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatunya. Adapun manusia ikhwan a'aziyanallah wa iyyakum jami'an, maka kaidah yang berlaku adalah wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Dan setiap orang yang berilmu itu pasti ada yang lebih mengetahuinya. Jadi wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Orang yang mengetahui tersebut
di atasnya ada yang lebih mengetahuinya. Oleh karena itu ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, orang yang belajar ilmu agama, semakin dia itu mengetahui dirinya tersebut itu bertambah ilmunya, semakin dirinya itu mengetahui bahwasanya orang yang di atasnya tersebut itu ada yang lebih paham. Ya. Wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Setiap orang yang memiliki ilmu tersebut, di atasnya ada yang berilmu. Semakin merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin bersyukur terhadap ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tersebut itu tidak menyombongkan diri. Dikatakan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah rahmatan wasiatan, fakullu alimin, maka setiap orang yang berilmu, fauqahu man huwa a'lam minhu, di atasnya ada yang lebih mengetahuinya. Hatta yantahiyal ilmu ila alimil ghaibi wasyahada, sampai ilmu tersebut itu habis di Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ilmu ghaib. Jadi ilmu tersebut itu bertingkat. Setiap orang yang memiliki ilmu, di atasnya ada yang lebih alim. Sampai ilmu tersebut yang paling tinggi tersebut itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari kalangan manusia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang lebih tinggi lagi malaikat Jibril. Sampai ilmu tadi itu yang paling tinggi adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh kita sombong. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut pula, ikhwanu fiddin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Min arqa darajatil ilmi an yakuna talibul ilmi awwalu man yantafi'u bi ilmihi wa ya'malu bihi qaulan wa amalan. Termasuk ilmu yang tinggi derajatnya adalah apabila seseorang tersebut itu mengamalkan apa yang diketahuinya. Termasuk di antara ilmu yang tinggi dari ilmu-ilmu itu adalah apabila seseorang itu mengamalkan ilmu yang difahaminya, qaulan wa amalan, baik secara perkataan maupun secara praktek perbuatan. Ya. Maka di sini motivasi bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir beliau, alladzina ya'malunahum alladzina yantafi'una bi ilmihim wa ya'maluna bihi. Orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang mengambil manfaat dari ilmunya, kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Fa amma man lam yantafi bi ilmi, adapun orang-orang yang tidak mengambil manfaat dari ilmunya tersebut, walam ya'mal bihi, kemudian dia itu tidak mengamalkan ilmunya tadi, fawwa bimanzilati man lam ya'lam, maka dia itu seperti orang yang tidak mengetahuinya. Innamal ilmu bil amal, ilmu itu dengan amal. Ya. Al-alimu man amila bima alima. Orang yang berilmu tersebut orang yang mengamalkan apa yang difahaminya. Ya.
Seorang yang alim tersebut itu bukan orang yang memperbanyak hafalannya banyak. Akan tetapi orang yang berilmu tersebut adalah orang-orang yang mengamalkan apa yang ketahuinya. Jadi di sini ikhwan a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari ayat tersebut. Jadi yang terakhir, pelajaran yang bisa diambil di ayat tersebut, man sara wattajaha li talabil ilmi, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, wa'tana bihi, kemudian dia perhatian dengan ilmu tersebut, wa asbaha usluba hayatin lahu, dan ilmu itu menjadi gaya hidupnya, baik secara pribadi maupun secara bermasyarakat, faqad wuffiqa ayyama taufikin, maka dia telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan a'azzanallahu jami'an, yang terakhir adalah orang yang bisa mengamalkan ilmunya di dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun secara bermanfaat, maka dia adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu betul-betul dipraktekkan baik di dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun secara bermasyarakat. Kehidupan pribadi, kalau mendapatkan musibah ya sabar. Jangan mengucapkan kata-kata yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Secara bermasyarakat, antum berbicara dengan orang lain, dijaga adabnya sebagaimana antum ingin dihormati oleh orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai kalian tersebut itu mencintai apabila saudaranya mendapatkan kebaikan sebagaimana dia mendapatkan kebaikan tersebut. Jadi ilmu itu ikhwan dipraktekkan secara individu maupun secara bermasyarakat. Maka jangan sampai antum di dalam kehidupan bermasyarakat, di pesantren yang kita belajar di dalamnya ini, tidak mengamalkan ilmu itu sehingga antum mendolimi satu dengan yang lainnya. Al muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang orang-orang lainnya itu selamat dari kezaliman lesannya dan kezaliman tangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.